Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ala yahul ma'na wallahu a'lam bi muradi amma ba'd. Hadirin masyarakat muslimin, jamaah Majelis Taklim rahimakumullah, yang insyaallah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Dengan senantiasa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita menjadi bagian umat Kanjeng Rasul yang akan mendapatkan syafaat utamanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan rutinitas kita, pengajian kita, yang insyaallah mudah-mudahan langkah kita dicatat oleh Allah menjadi catatan amal baik, yang insyaallah mudah-mudahan hasilnya akan Allah berikan nanti di yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pengajian kita yang sudah 2 minggu yang lalu sudah terlewatkan, yang mana pada 2 minggu yang lalu saya menyampaikan tentang orang-orang yang lalai ketika dia setelah melaksanakan sholat, di mana Kanjeng Rasul katakan ada 10 golongan manusia yang tidak akan diterima oleh Allah sholatnya. Atau Pak Haji Ujang, udah kalau gitu mas saya nggak sholat saja. Bukan begitu maksudnya. Iya, tapi kitanya harus hati-hati jangan sampai melakukan perbuatan ini sehingga sholat kita tertolak di hadapan Allah. Maknanya begitu. Insya Allah kalau sholat kita sudah kita pelihara syarat dan rukunnya, syarat sahnya sudah dipelihara, insya Allah farduhu ilallah, kembalikan kepada Allah. Tetapi kita pun harus ikhtiar, kita harus hati-hati. Kenapa? Karena Rasul katakan asyaratu nafarin la yaqbalallahu ta'ala sholatahum. Ada 10 golongan manusia yang tidak akan diterima oleh Allah dari sholat yang mereka lakukan. Artinya apa? Sholatnya sah, pekerjaan rukunnya diperbuat, tapi sholatnya, pahalanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Minggu yang lalu kita sudah bicarakan. Yang pertama siapa? Yang pertama, rajulun la tanhahu sholatahu anil fahsya'i wal munkar. Yang pertama tidak akan diterima, yakni ditolak oleh Allah, sholat yang dilakukan oleh orang yang sholat, tetapi sholatnya
tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang pertama kemarin itu. Lalu yang keduanya, kata Kangjeng Rasul dikatakan siapa lagi? Rajulun shalla wahidan. Apa kan lupa saya kemarin itu. Rajulun shalla wahidan bi ghairi qira. Sudah disampaikan belum ya minggu yang lalu? Sudah, tapi kadang-kadang kita kan ngajinya Kang Udin ya, ngaji apa kan? Ngaji apa kan? Ngaji apa Bu? Tulen, bukan ulen ya, kalau ulen itu. Ini mah ngajinya ngaji tulen, waktu langsung lapotan apa sing penting mah dodok, insyaallah untuk pahala di hadapan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dah hari usia sudah 40-50 tahun masih yang penting mah dodok kebe. Insyaallah ini ku sing dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sing kaping loro niku rajulun shalla wahidan bi ghairi qira'atin. Yakni orang laki-laki yang sholat sendirian dan dia tidak benar bacaan Quran surat Fatihah. Itu tertolak di hadapan Allah. Kenapa? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak membaca Quran surat Al-Fatihah. Jelas. Di sini kemarin kita sudah bahas. Nah, yang ketiganya ternyata kata Kangjeng Rasul apa kan? Ingin ini bukan masih ingat konten bukan percuma disampaikan ge. Ternyata mah alhamdulillah kelalen konten itu. Sing kaping telune cepe Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan tertolak salatnya di hadapan Allah, berapa rakaat pun dia salat di hadapan Allah, pahalanya tidak akan diturunkan kepada yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu wa imra'atun batat wa zawjuha syahitun 'alaiha. Ngerti boten? Boten. Lamun ngerti mah bungkitin gitu. Kieu pripun cewek Kanjeng Rasul? Wa imra'atun yakni perempuan. Perempuan yakni di situ dinas lagi yaitu seorang istri. Wa imra'atun batat kemudian dia tidur semalaman wa zawjuha dan suami si istri yang bersangkutan syahitun 'alaiha gendek benci marah kehel apalagi itu ya gondok semalam itu kepada istrinya si suaminya. Maka kata Kanjeng Rasul tertolak sholat istri yang seperti itu. Nah untuk pripun? Masya Allah. Tuh kan? Pripun maknane? Jangan sampai memunculkan sikap yang menjadikan suami merasa ngambek semalam itu. Maksudnya seperti itu. Ya. Jadi ketika seorang istri suaminya marah terhadap yang bersangkutan, semalam itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan sholatnya tertolak di hadapan Allah. Ini saya sengaja Bu. Kenapa? Karena memang Masya Allah kadang-kadang kita suka terlewatkan. Ya Bu ya. Insya Allah di sini mah enggak. Ini mah upama baterai sudah lowbat. Lowbat baterainya sudah lemah. Kalau baterainya sudah lemah kan perlu dicas lagi. Dicas lagi. Semangat malik wonten ku maksudnya.
di dalam melakukan kewajiban terhadap suami. Kenapa? Karena di sini jelas hadisnya. Silakan dibuka kitabnya Nasaihul Ibad. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Itu jelas di sana dikatakan bahwa wa imra'atun batat wa zawjuha syahidun 'alaiha, seorang istri yang membuat suaminya marah semalam suntuk karena menolak ajakan suaminya, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat yang lain, Pak, 40 waktu tidak akan diterima. Bahkan dalam riwayat yang lain lagi 40 hari 40 malam sholatnya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Jere sing wis ora duwe laki kan syukur kita mah buntu wis ora duwe iki kono. Masyaallah. Masya Allah. Ini banyak hadisnya Bapak Ibu. Saya ambil dari kitab Fathul Bari. Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza da'ar rajulu imra'atuhu ila firashihi fa'abat an taj'ala anatha al-malaikah hatta tusbiha." Artinya begini, idza da'ar rajul, apabila ngajak suami terhadap istrinya, lalu kemudian imra'atuhu terhadap istrinya, ila firashihi, untuk ke tempat tidur, ya di sini dikatakan fa'abat, dia tidak melakukan sehingga suaminya itu merasa jengkel, kata Kangjeng Rasul, la'anat hal malaikah, maka akan melaknat malaikat hatta tusbiha, sehingga datang waktu subuh. Wise ladeni bahas sing atem. Oh, Masya Allah. Nih Islam itu, ini baru sepintas, nanti ada lagi. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan Ibu. Ini sama juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadisnya 5194. Idza batatil mar'atu hajiratan firasa zawjiha la'anat hal malaikata hatta tusbah. Sama maknanya. Masya Allah. Sama maknanya, bahwa malaikat melaknat, sholatnya tertolak di hadapan Allah. La tarfa'a, tidak akan diangkat pahala sholatnya. Masya Allah. Pak Jujang premen kelamun waktu ini us kelewat, kita ini pengen memang konon, jaluk maaf sih kini. Ya, jaluk maaf. Kalau sebaliknya nanti di bawah saya jelaskan. Saya juga nggak mau condong ke perempuan. Iya, sama saja itu, ya, sama saja perbuatannya. Nanti, ya. Ada lagi hadis dari Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun la tuqbalu lahum sholatan. Ada 3 golongan manusia menurut hadis ini yang tidak akan diterima sholatnya. Wala tus'adu lahum ilallahi hasanah, dan tidak akan dicatat kebaikannya oleh Allah sama sekali. Masya Allah. Yang pertama, as-sakranu hatta yusha, orang yang suka meminum arak sampai dia berhenti. 1, artinya sholatnya tertolak, kemudian amaliyah baiknya pun tidak akan diberikan pahala oleh Allah. Siapa? Yang pertama, kata Kangjeng Rasul, as-sakranu hatta yusha, orang yang suka meminum minuman keras sampai dia berhenti. Lalu yang kedua, wal mar'atu syahitun 'alaiha zawjuha, yakni perempuan yang suka membuat jengkel dan kesal suaminya. Walak amat Pak Jujang kian.
Yo, waduh baik Pak Ustaz macam ini ya. Masya Allah, Masya Allah. Ini dikatakan. Lalu yang ketiganya, wal abdul abiku hatta yarji'a fayadau yadahu fi yadi mawalihi. Yang ketiganya adalah budak hamba sahaya yang lari dari tuannya. Jadi jelas intinya Kangjeng Rasul katakan ini maknanya apa, Bu? Bukan cuma menolak untuk itu, tetapi di sini kategorinya adalah maksiatnya istri terhadap suami, maka akibatnya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, Bu. Bu. Lanjut, Bu. Masya Allah, Masya Allah. Tadi muncul pertanyaan, Pak Ustaz, apakah sebaliknya bagaimana? Sama enggak itu? Di dalam Islam, lingkup hukum itu mengatur untuk semua orang, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau laki-laki yang berlaku seperti itu sama tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau barangkali pasangan suami dan istri yang tidak menjalankan fungsinya masing-masing akan tertolak di hadapan Allah. Saya mau tanya deh, udah rumah tangga 40 tahun, 50 tahun. Kewajiban suami terhadap istri apa? Kewajiban istri terhadap suami apa? Ustaz jelasin naik sih juga jadi kerok gitu mah sudah bayar tadi. Buka kitab namanya Uqudul Jan, Syarah Uqudul Jan, itu dikarang oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan wa huququz zaujati, adapun yang menjadi hak seorang istri, al-wajibati 'ala zauj, dan itu wajib mutlak hukumnya dilaksanakan oleh seorang laki-laki atau seorang suami. Kalau tidak dilakukan, dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Imam An-Nawawi? Yang pertama, husnul muasyarah. Tuh jelas kan? Apa husnul muasyarah? Bagus di dalam pergaulan. Kalau ngomong pergaulan mah ucapan, sikapnya gitu tuh. Itu maka suami wajib melakukan itu, dan itu adalah hak sebagai seorang istri. Ustaz kayak ngaji pengajian nikahan baik ya apa-apa. Ilmu siapa tahu udah lupa lagi, sekarang dicas lagi tuh. Yang pertama, husnul muasyarah. Kan Allah katakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah antara suami dan istri itu dengan pergaulan yang ma'ruf, yang bagus. Yang pertama yang harus dilakukan, husnul muasyarah. Kalau tidak husnul muasyarah, dosa suami terhadap istrinya, maka sholatnya tertahan di hadapan Allah. Apa artinya? Hablum minallah wa hablum minan nas, itu harus dibantu. Tidak bisa awasku sing suami istri telung dina telung 3 kali puasa 3 kali lebaran, orang pernah ngomong. Misalkan suami istri, ingat kalau suami istri 3 hari 3 malam tidak saling bertegur sapa, maka kata Kangjeng Rasul, hilang rahmat Allah dari keluarganya. Masya Allah. Berat boten Bu? Berat boten Bu? Wes, kamu datang langsung nih. Kok bareng-bareng pengen ngomong jadi Kang Budin. Masya Allah. Husnul muasyarah, wajib suami terhadap istrinya. Yang keduanya apa? Kewajibannya agar mempermudah dikabulkannya doa kita, sholat kita diterima oleh Allah.
Yang kedua, kewajiban suami terhadap istri yang harus dilakukan adalah wa ta'limuha ma tahtaju ilaihi min furudil ibadah. Paham boten, Bu? Boten. Nih, ibu harus nagih ke suami. Karena wajib para suami itu wa ta'limuha, mengajarinya. Wa ta'limuha itu ma tahtaju ilaihi min furudil ibadah, apa yang dibutuhkan oleh istri untuk beribadah yang bersangkutan kepada Allah. Istri tidak bisa ngaji, suami wajib ngajari. Lakine boten bukan bangkit malih pripun ke lah atuh wenten pengajian ke malam Jumat tinggal hidayah sios, malam Minggu tinggal hidayah kali. Maka lamun si suami tidak menyuruh seperti itu berdosa di hadapan Allah. Bukan kata Pak Haji Ujang, silahkan buka kitabnya, dalam kitab Uqudul Jin dijelaskan sejelas-jelasnya. Wa ta'limuha ma tahtaju ilaihi min furudil ibadah. Wa sunaniha, dan sunnah-sunnahnya. Walau ghairu sunnatin muakkadatin, itu sunnah walaupun sunnah bukan sunnah muakkad, suami wajib mengajari istrinya. Kalau tidak dilakukan, dosa di hadapan Allah. Ustaz, sayanya tidak bisa. Suruh ke majelis taklim, suruh baca sendiri. Insya Allah itu rukhsah di hadapan Allah. Maknanya seperti itu. Kan nanti saling menggugat Bapak Ibu di yaumil kiamah, tatkala dikumpulkan di alam mahsyar. Suaminya mau ngelenggang kemudian mau masuk surga, dipanggil lagi oleh istrinya, ya Rob, tahan dulu tuh bapak pudinku. Lapri mencari kang pudin kira ditahan-tahan kieu. Kata istrinya, enak saja deweke mah rajin ning masjid ieu, deweke mah taklim rajin, baca Quran rajin, tapi kita orang ning taklim, orang ngaji Quran, orang pernah diperintah karo laki kita, maka itu yang menimbulkan ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah, subhanallah min dzalik. Lanjut, rada galak yen mengaji kieu. Iya, tumben juga rada galak yen ngaji teh. Masyaallah. Wa ta'limuha ma tahtaju ilaihi min furudil ibadah. Wajib. Lalu yang berikutnya kata Imam An-Nawawi, apa lagi kewajiban suami terhadap istri itu? Wa mu'natuz zaujah min kasbil halal. Memberikan sandang, pangan, papan, memberikan makan, minum, memberikan uang belanja, memberikan beras, memberikan belanja segala-gala min kasbil halal, dari usaha yang halal. Jelas lebih baik banyak dan halal daripada sedikit tapi tidak halal. Betul tidak? Betul tidak? Apa salah? Salah kayaknya nggih. Dibalik jadi konten mah kalimatnya lah, daripada cilik boten halal lebih baik kata halal. Semisal sih. Masyaallah. Oh, niku maksudnya. Jelas Kanjeng Rasul katakan, ya, wa ta'limuha ma tahtaju ilaihi min furudil ibadah wa sunaniha, dan sunat-sunatnya. Istri enggak bisa sholat sunnah, diajarin sama suaminya. Istri enggak bisa baca Quran, diajarin sama suaminya. Istri enggak bisa sholat taubat, diajarin sama suaminya. Suaminya tidak bisa, suruh istrinya untuk datang ke taklim dan bapaknya datang ke taklim. Jangan salah, insya Allah Kang Pudin, ngelonjornya Kang Pudin, ngantuknya ibu-ibu, yang di luar kedinginannya, itu yang akan menjadi saksi nanti di yaumil kiamah.
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jelas Allah katakan tuh Bu sami saos nggih dari koton menggih. Jadi sama enggak Ustaz kalau suaminya seperti itu? Sama. Makanya kategori dalam agama, kalau suami tidak cemburu melihat kemaksiatan istri, itu yang namanya dayus. Istrinya tidak sholat dibiarkan, istrinya tidak pernah ngaji dibiarkan, itu namanya suami dayus. Dayus itu ibu, dosa di hadapan Allah. Dosanya itu kalau surga 1000 tahun lagi itu sudah kecium wanginya. Suami laki-laki yang dayus, jangankan masuk ke dalam surga, mencium baunya aja tidak diperbolehkan oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayun wenten sing ditaken katuran. Terwenten. Lanjut nggih. Jangan timpang. Tadi mah katanya bagian suaminya itu yang wajib. Sekarang apa istrinya? Wajib selain tadi. Jangan sampai Masya Allah dilaknat oleh Allah perempuan-perempuan istri-istri yang badiyatul lisan, jelek ucapannya. Biasanya kan begitu. Yang batin na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Nih Imam An-Nawawi katakan wa huququz zauji al-wajibi 'ala zaujati. Hak suami yang harus dilaksanakan oleh istri, yang pertama kata Imam An-Nawawi, ta'atuz zauj fi ghairi maksiatin. Apa tuh artinya Pak Joja? Tunduk dan patuh terhadap suami selama suami tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Wih, sepi mana mungkin badalur. Masya Allah, Masya Allah. Ta'atuz zauj bi ghairi maksiatin. Tunduk dan patuh terhadap suami selama suami tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Apapun yang diperintahkannya harus tunduk. Maka tidak salah kalau Allah katakan sholat perempuan yang menjengkelkan suaminya maka tertahan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum perempuan itu memohon maaf kepada suaminya. Insya Allah. Lanjutlah tong dirinya. Jangan kebanyakan di situ kayaknya mah. Kecepret bayar di situ mah ya. Oh ya. Kecepret bayar. Masya Allah. Kecambuk kalau di situ mah. Mudah-mudahan kita mampu memperbaikinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh, yang pertama la tanhahu sholatahu 'anil fahsya wal munkar. Yang kedua rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraatin. Yang ketiga wa imra'atun batat wa zawjuha syahidun 'alaiha. Yang keempatnya yang tertolak salatnya di hadapan Allah itu adalah rajulun la tu'addiz zakat. Apa tuh artinya? Yakni orang yang sholat tetapi dia sudah mampu mengeluarkan zakat, zakatnya tidak pernah dikeluarkan. Na'udzubillah. Atau kalau gitu mas sayang saya sholat, iya kalau sudah nisab, iya kalau sudah dia menjadi muzaki berhak untuk mengeluarkan. Maka kalau dia tidak berzakat, kalau dia sudah mampu, sholatnya pun kata Allah tertolak di hadapan Allah. Karena yang keempatnya Rasul katakan rajulun la tu'addiz zakat. Yakni yang tertolak di hadapan Allah itu adalah orang-orang yang sudah mampu mengeluarkan zakat, dia tidak keluarkan zakatnya. Jelas Bu? Jelas nggih? Apa sih zakat itu? Bu, zakat itu apa sih Bu? Hah? Ngedekaken bijis ning wong jebene. Ki konten nggih.
Masya Allah. Ini menurut para ulama yang namanya zakat itu adalah ismun lima yukhraju an malin wa badanin ala wajhi mahsusin, yakni sebuah nama yang dilekatkan kepada harta dan badan yang dikeluarkannya mengandung persyaratan-persyaratan tertentu. Siapa yang hafal nih? HP saya bawa. Apa tuh zakat itu tadi? Ismun lima yukhraju an badanin wa malin wa mahsusatin. Jadi sesuatu yang harus dikeluarkan oleh orang yang sudah memiliki persyaratan tertentu. Makanya zakat itu ada zakat mal, ada zakat apa lagi kan? Zakat mal, ada zakat. Nah, itu maksud saya zakat fitrah, ya. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah waktu dikeluarkannya saat itu tadi. Berapa bulan lagi kita puasa, Bu? Masih lama ya. Insya Allah mudah-mudahan kita disampaikan pada bulan Ramadan berikutnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah. Nih catat nih, ya, bahwa ternyata tertolak di hadapan Allah orang yang sholat, tetapi dia kalau sudah mampu tidak mengeluarkan zakatnya, tertolak sholatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita. Ini ayatnya jelas. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Tegakkanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Beda zakat dengan sedekah apa? Kalau zakat ada persyaratannya, kalau sedekah tidak ada persyaratannya. Untung gitu orang wajib zakat, wajib sedekah. Itu maknanya. Orang yang sudah memiliki harta di hadapan Allah, kemudian dia tidak mau mengeluarkan zakat, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang sangat pedih di hadapan Allah. Ini terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-34. Allah katakan, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim." Kalau orang sudah memiliki kekayaan, kemudian dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka Allah ancam dengan siksa yang sangat pedih di hadapan Allah. Quran surat At-Taubah ayat yang ke-34. Bahkan dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Dzar, dari Abu Dzar, oleh Imam Bukhari dan Muslim diriwayatkan, orang yang sudah memiliki harta kemudian dia tidak mau mengeluarkan zakat akan disulut dengan batu-batu dan besi yang dipanaskan di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Sudah salatnya juga tertolak, di akhirat dia disediakan dengan dosa yang lebih pedih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paji ujang mah kejem amat ka ieu ta ikune. Niki hadis Ibu, kuntu fi nafarin min Quraisyin. Ini Abu Dzar sedang berjalan bersama kaum Quraisy. Pamaro Abu Dzarin faqala, maka ngelewatlah Abu Dzar dan berkata, "Basyiril kanizina bikayyin fi tuhurihim yakhruju min junubihim wa baqiya fi aqfaihim yakhruju min jabahihim." Na'udzubillah. Orang yang sudah memiliki kekayaan, memiliki materi, dan dia haul, dia wajib untuk mengeluarkan zakat, kemudian dia tidak mau mengeluarkannya, maka kata Kangjeng Rasul akan disulut oleh batu dan besi yang dipanaskan di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Ini hubungan dengan sholat. Sholat dilakukan, tapi kalau dia sudah memiliki tidak mengeluarkan zakat, maka sholatnya pun tertolak di hadapan Allah. Bahkan selain itu disediakan dengan siksa yang begitu dahsyat di hadapan Allah. Bahkan Masya Allah, buka datang ke rumah Quran surat At-Taubah ayat yang ke-35-nya.
Allah dikatakan ancaman bagi orang-orang yang memiliki harta kekayaan tapi dia tidak mau mengeluarkan. Di mana Allah katakan dalam At-Taubah 35 itu, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Na'udzubillah subhanallah min dzalik. Allah katakan pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung mereka dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan dan tidak dikeluarkan zakatnya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pak Haji Ujang, apa semua harta wajib dizakati? Tidak, kalau dia harus memiliki syarat. Syaratnya apa yang harus dizakati itu? Pertama, dia milik punya dia yang penuh. Satu. Maka dalam kategori agama sering dikatakan al-milkut tamah, milik yang sempurna. Kalau Kang Udin punya uang 5 miliar tapi antuk nyilih singkule boten bangkit dizakati, karena itu mah dede al-milkut tamah, bukan milik yang sempurna. Karena syarat yang pertama harus milik yang sempurna. Yang kedua, berkembang harta itu. Contoh misalkan kita punya kambing 40 ekor, kan pasti berkembang, maka itu wajib dizakati. Zakat kambing berapa, Bu? Bu, zakat kambing pinten? 16 tanggal dikeluarkannya, insya Allah tanggal 16. Ya, tetapi kalau jumlah wajib nisabnya adalah 40 ekor satu. Semit Pak Haji Ujang ya, semit gitu. Tapi kalau tidak dikeluarkan itu zakatnya, melaknat, bahkan Allah ancam akan disetrika nanti di neraka jahanam. Quran surat At-Taubah ayat yang ke-35 tadi. Pripun? Oh, mengeluarkannya. Nah, maka syarat yang ketiganya muncul. Tadi kan ada yang pertama al-milkut tamah, yang kedua berkembang, yang ketiganya ada haul. Haul itu apa? Haul itu adalah kalau kata kita mah tepung tahun, bertemu tahun, 1 tahun penuh. Misalkan kita punya kambing atau punya apapun hari ini tanggal 12 tahun 2020 bulan Februari, maka nanti tanggal 12 Februari 2021 itu sudah nyampe 1 tahun. Maka kalau 2021 bulan Februari kambing kita ada 41 atau 40, maka harus dikeluarkan 1 ekor. Nah niku wenten PRT sengen ning kampung kula ning riku kau. Rada-rada niku mah pinter, tapi nih besok tanggal tepung tahunnya, ketemu tahunnya 1 tahunnya. Malam ini lagi hamil tuh kambing. Kalau besok jam 8 pasti jumlahnya bakal ketambahan sama yang lahir. Maka sore-sore dijual 1. Jadi walaupun lahir tetap 39 nisab boten. Nisab boten niku. Nisab boten. Menurut syariat boten niku sah, tetapi niki wong arane wong pangeran jadi akali. Nggih. Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah tuh. Niku maksudnya.
Percuma sholat kalau kita sudah punya harta yang pertama milkut tama, sempurna miliknya. Ini punya saya full. Lalu kedua sudah tepung tahun, sudah 1 tahun, ya. Lalu kemudian itu tadi, kalau tidak tepung tahun kita keluarkan, masuk zakat enggak? Itu mah masuknya sodako. Maknanya seperti itu. Kata barang yang kita miliki harus dikeluarkan zakatnya itu. Di antaranya kan ada binatang ternak. Wenten apa malih sing wajib? Ayo, napa malih? Oh, wenten malih nggih. Ibu-ibu ke, ibu-ibu. Drepek emas boten? Boten. Ih kerunyane. Masyaallah. Masyaallah. Nggih, kula nggih. Kula misalkan drepek emas. Emas batangan. Kula deken beding lemari. Jumlahnya 86 gram. 86 gram. Tepung tahun kula tumbasnya seniki tanggal 12 tahun depan, maka kula wajib boten mengeluarkan zakat niku. Wajib. Lamun emasnya sing emas batangan, boten diengge kena perhiasan. Tapi lamun diengge kena perhiasan mah boten kok. Tapi kalau ibu-ibu punya emas 85 gram minimalnya, disimpan itu di sana, tidak dikeluarkan zakatnya, maka kata Kanjeng Rasul, orang tersebut di akhirat akan ditusuk oleh Allah dengan besi yang sangat panas dan batu dari api neraka mulai ala junubihim. 2000 iki bokong sut sering malaikat. Na'udzubillah subhanallahi min dzalik. Nggih. Apa aja? Kalau 100 gram tapi dipakai aja ke tanggal. Oh, koten. Niku mah arane perhiasan. Are perhiasan mah boten. Nggih. Awas jangan salah ya. Jangan salah. Ari diengge kena perhiasan mah boten. Tapi untuk membersihkan kita, kalau saya boleh menyarankan, lebih baik kita keluarkan. Boten kok maksudnya. Kenapa demikian? Masya Allah, na'udzubillah, ancamannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu dahsyat. Berapa banyak mengeluarkannya? Ya, berapa banyak mengeluarkannya? Kang Pudin ki punya emas di rumah 85 gram. Berapa yang harus dikeluarkannya? Segram. Segram niku pinten harganya? Lamun seniki mah koten. Hitungannya gini. Kalau dinisabkan kepada emas, kalau emas itu wajib zakatnya persentasenya adalah 2,5%. Ya, 2,5%. Misalkan bagaimana ngitungnya? 85 gram kali harga emas sekarang berapa? Nah, waduh, Pak RT mah krunya ada orang beruh juga, ya. Misalkan 600, ya, 600, maka berarti 85 dikali 600 berapa tuh? Semono pokoknya mah, ya. Nah, uang sing semono niku lah 2,5%-nya diserahkan kepada mustahikul zakat, mustahik zakat. Kalau tidak dilakukan, dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah subhanallahi min dzalik. Pak Haji Ujang, kita mah emas mah ora duwe, embe kambing ge komo,
padi wis gati naname sikima. Nggih Bu ya? Misalkan ladrebene apa ge? Gula mah derebe perusahaan. Misalkan perusahaannya napa? Lah napa saos perusahaannya maka niku pun harus dikeluarkan zakatnya. Bagaimana mengeluarkannya? Maka dikiaskan kepada nisab emas. Tetap ya, ngitungnya bagaimana? Modal sama keuntungan disatukan full 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya. Insya Allah itu hartanya menjadi harta yang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wenten sing ayung taken katuran. Masya Allah niki ya. Ternyata Masya Allah sholat kula, ibadah kula, insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah kalau kita sudah ikhtiar dan melaksanakan rukun-rukun yang lain di dalam ibadah kita. Maka insya Allah tidak akan sia-sia kalau kita melakukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari perbuatan yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Haji Ujang, ya saya mau menyerahkan nih ke siapa? Gitu kan ya kadang-kadang. Siapa yang berhak menerimanya tuh? Kalau zakat itu ada mustahik jelasnya, diatur oleh Allah dalam Quran surat berapa coba? Woi. Tuh, kata ibu mah, apa kan? Innamas shadaqah lil fuqara wal masakin. Nikukun ayat 60 Quran surat At-Taubah. Ya, Quran surat At-Taubah ayat yang 60. Siapa yang berhak untuk menerima zakat sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Kula mazakat Pak Haji Ujang tapi boten niat premen. Pokoknya mau dikeluarkan saja, tidak sah di hadapan Allah. Bahkan kalau Imam Asy-Syafi'i kan harus mengatakan nawaitul an ukhrija zakatal mali lillahi ta'ala. Harus diungkapkan itu niatnya itu, bahwa saya niat ingin mengeluarkan zakat mal saya karena Allah Ta'ala. Tuh itu talaputnya, tidak sembarangan zakat itu. Yang penting mau ya silahkan saja, tapi kita berarti keluar dari aturan syariah. Maknanya bagi siapa? Yang pertama innamas shadaqatu lil fuqara. Yang namanya zakat itu pertama diperuntukkan bagi fuqara, yakni orang-orang fakir. Yang keduanya wal masakin, yakni orang-orang miskin. Lalu kemudian wal amilina 'alaiha, orang yang mengurusnya, wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Itulah mereka-mereka yang berhak menerima zakat. Fakir, miskin, orang yang punya hutang itu boleh, gharimin namanya. Wal mu'allafatu qulubuhum, yakni orang yang baru masuk Islam tuh. Lamun wenten yang kula orang baru masuk Islam, memang ibu godaannya dari Allah betul-betul tajam kalau mu'alaf itu. Kadang-kadang tadinya mah hidupnya segala enak, masuk Islam jadi susah, dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah wajib membantunya. Fakir, miskin, lalu kemudian gharib, mu'allaf qulubuhum, lalu kemudian amilin. Amil itu orang yang mengelolanya. Bagaimana maksudnya? Nih biasanya kalau zakat fitrah dikumpulkan di masjid, ada DKM, maka ketua DKM itulah amilin. Berhak dia terhadap zakat itu.
namanya persentasenya berapa? 2,5%. Maksudnya apa? Jangan sampai DKM itu kesusahan. Nanti siapa yang mengurus masjid kalau DKM-nya kesusahan? Makanya berhak untuk menerima, ya, wal gharimin, dan orang-orang yang memiliki hutang, tetapi bukan hutang disengaja. Kadang-kadang hutangnya dihantam baik, kita mau wajib zakat, kalau kita mau masih ngutang jadi ngebange, itu mah usaha, tetap harus dikeluarkan zakatnya. Maknanya ya di sana wabnis sabil dan ibnu sabil. Ibnu sabil itu adalah orang-orang yang atau anak-anak yang sedang belajar, mereka berhak mendapatkan zakat. Maknanya seperti itu. Ribut? Zakatnya sama saudara. Ribut? Oke tuan, ya. Lah yang penting mah betul-betul dia termasuk dalam kategori mustahik zakat. Tidak apa-apa, ya tidak apa-apa diserahkan ke yang bersangkutan juga. Itu tetap Nah iya tidak apa-apa, berarti dia kan masuk dalam ibnu sabil, ya masuk juga dalam kategori fakir dan miskin pun. Iya, maksudnya seperti itu, ya. Hati-hati betul. Ini kadang-kadang saya mada hakul yakin, ainul yakin. Kita kadang-kadang punya sesuatu yang harus dikeluarkan, tetapi tidak dikeluarkan, maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Niki masih kata sebetulnya mah yang termasuk dalam kategori orang-orang yang tidak akan diterima oleh Allah salatnya itu. Kita baru nyampe kepada 4 bagian niku ya. Masya Allah ya. Yang kelimanya, yang keenam, yang ketujuh, 8 sampai 10. Mudah-mudahan Allah masih memberikan umur yang panjang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena sudah setengah 10, kalau ngaji mah kadang-kadang yang ngomong mah enak saja, yang dengerin mah ngantuk tampu apa dah 10 amat. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi